Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempersembahkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang talak. Berikut penjelasannya. Pengertian dari talak. Secara etimologi, kata talak bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan, melepaskan, atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu real atau maknawi, seperti tali pengikat perkawinan. Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan suatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal-hal yang memberikan wewenang kepada suami menjatuhkan talak pada istrinya adalah yang pertama, akad nikah dipegang oleh suami. Suami yang menerima ijab dari pihak istri pada waktu melaksanakan akad nikah. Suami wajib membayar nafkah istrinya dalam masa perkawinannya dan dalam masa istri menjalankan masa iddah apabila ia menalaknya. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya pada waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah atau pemberian sukarela dari suami kepada istrinya setelah suami menalak istrinya. Yang keempat, perintah-perintah menalak dalam Al-Quran dan hadis banyak ditujukan kepada suami seperti dalam surah At-Talaq ayat 1 dan 2 dan surah Al-Baqarah ayat 231. Yang kelima, laki-laki lebih tabah dalam menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan dibandingkan perempuan. Talak artinya melepaskan. Secara syariat, talak adalah melepas ikatan pernikahan atau sebagainya. Dasar hukum talak seperti dalam Quran surah At-Talaq ayat 1, artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Hukum talak. Dalam ajaran Islam, talak diperbolehkan atau mubah sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu. Talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini Rasulullah bersabda yang artinya, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Berdasarkan hadis tersebut, menurut jumhur ulama, hukum talak itu mubah, tetapi lebih baik dijauhi. Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepadanya. Talak ada 5 macam. Yang pertama, wajib apabila terjadi syikok atau pertengkaran. Yang kedua, makruh apabila menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya. Yang ketiga, mubah atau boleh ketika suatu kebutuhan. Dan yang keempat, sunnah karena jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasihat tetapi diajukannya. Haram yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi boleh dicampuri. Macam-macam talak yaitu
Ditinjau dari segi waktu dijatuhnya talak atau keadaan istri waktu talak itu diucapkan talak menjadi yang pertama talak sunni, merupakan talak yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Talak bid'i merupakan talak yang dijatuhkan tidak menurut tuntunan agama. Yang ketiga talak la sunni wala bid'i. Talak yang termasuk dalam kategori ini adalah talak yang bukan sunni dan bukan pula bid'i. Dari segi lafadznya, talak ada sharih, yaitu seorang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata atolak. Talak kinayah atau kiasan, talak yang dilakukan seorang dengan menggunakan kata-kata selain dari kata-kata lafadz sharih. Dan yang ketiga, ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya menjadi dua macam. Talak rojai merupakan talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istri. Sedangkan yang kedua, talak ba'in, talak yang diberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Ba'in sugro, talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami. Ba'in kubro, talak yang apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya. Rukun talak yaitu yang pertama adanya suami, yang kedua ada istri. Secara umum sigot talak terbagi menjadi dua. Yang pertama mutlak, yaitu lafadz yang telah diucapkan tanpa syarat apapun. Sigot mutlak dibagi menjadi dua, yaitu sharih artinya jelas dan kinayah artinya sindiran. Yang kedua adalah muqayyad. Seorang laki-laki mengucapkan lafal talak tetap kepada istrinya dengan embel-embel kata tertentu berupa syarat atau pengecualian. Selanjutnya menjelaskan tentang syarat talak. Di sini syarat talak antara lain suami yang menceraikan sang istri itu disyaratkan. Yang pertama telah dewasa, yang kedua berakal sehat, yang ketiga atas kesadaran dan kehendak sendiri, dan yang terakhir ucapan talak yang dikemukakannya berdasarkan kesadaran dan kesengajaan. Selanjutnya talak yang tidak sah. Talak karena terpaksa. Jadi talak karena dipaksa itu bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya talak adalah harus berasal dari keinginan suami sendiri. Dalam ketentuan syarat, jika seseorang dipaksa untuk kufur dan ia benar-benar tidak bisa menghindari darinya, maka ia boleh melakukannya dan tidak berdosa. Yang kedua, talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk. Alasannya, karena mabuk yang dialaminya adalah perbuatan dan keinginan sendiri. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa orang yang mabuk dan tidak bisa menggunakan akalnya, maka talaknya tidak sah karena tidak adanya ilat yang menyebabkan sahnya talak. Syariat telah menentukan hukum talak bagi orang yang mabuk sehingga akal kita tidak boleh melangkahinya dengan mengatakan bahwa hukum talak orang tersebut adalah sah. Yang ketiga, talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah. Yang keempat, talak yang diucapkan tanpa niat atau kesengajaan. Para ulama berbeda pendapat dengan hukum talak yang diucapkan oleh seorang tanpa sadar atau unsur kesengajaan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Itu jika perkara yang seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Yang kelima, talak yang diucapkan oleh orang yang terkejut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang latah, sehingga ia mudah mengatakan ucapan sesuatu tanpa sadar dan terjadi secara spontan. Dalam keadaan seperti ini, talak yang diucapkannya adalah tidak sah dan keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan. Yang terakhir, talak yang diucapkan oleh anak kecil. Imam Malik berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh anak kecil tidak berlaku sampai ia mencapai usia balik.
Imam Ahmad bin Hambali mengatakan bahwa talak yang diucapkan anak kecil tidak berlaku sampai umurnya mencapai 12 tahun. Yang ketujuh, pensyariatan rujuk. Rujuk ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma. Firman Allah yang artinya, dan suami-suamimu berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka, yakni para suami, itu menghendaki perbaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Hikmah rujuk yaitu untuk memberikan kesempatan kepada suami manakala dia menyesal telah menjatuhkan talak dan hendak memulai lembaran baru kepada kehidupan rumah tangganya. Yang kedelapan, syarat-syarat rujuk. Adapun rujuk itu juga memiliki syaratnya. Di antaranya yang pertama, hendaklah talak yang jatuh kurang dari jumlah talak yang jatuh dari batasan suami. Laki-laki merdeka 3 dan haba sahaya 2. Yang kedua, hendaklah istri yang ditalak sudah digauli karena rujuknya terjadi pada masa iddah, sementara istri yang belum digauli tidak ada iddah. Yang ketiga, hendaknya talak jatuh tanpa tebusan. Yang keempat, hendaklah status pernikahan tersebut pernikahan yang sah. Rujuk dapat terlaksana apabila satu, dengan kata-kata seperti aku telah merujuk istriku, aku telah mengulangi bersamanya, aku telah kembali kepadanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa dengan menggauli istri bila dia berniat dengan tindakannya tersebut untuk merujuknya. Dalam kitab Fathul Qorib menerangkan bahwa talak hanya dapat jatuh pada istri. Kalau demikian, maka tidak dapat jatuh pada seorang wanita belum menikah, sehingga tidak sah mentalak bukan istri. Disebutkan juga bahwa ketika ada orang mukallaf menggantungkannya talak dengan sifat, dan sifat tersebut baru wujud ketika orang tersebut tidak dalam keadaan mukallaf, maka sesungguhnya talak yang ditaklik dengan sifat tersebut menjadi jatuh. Orang yang sedang mabuk ketika menjatuhkannya talaknya sah seperti keterangan di atas tadi. Kesimpulannya, jadi dalam ajaran Islam talak itu diperbolehkan, jadi hukumnya mubah. Sebagian jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak sinkron lagi, mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dilarang bagi suami menolak istri yang sedang haid, nifas, belum suci, dan keadaan hamil. Syarat rujuk yaitu hendaklah talak yang jatuh kurang dari jumlah talak yang jatuh dari batas suami yang sudah diterangkan seperti atas tadi. Dan rujuk dapat terlaksana apabila dengan kata-kata seperti aku telah merujuk istriku dan aku telah mengulangi bersamanya, aku telah kembali kepadanya, dan seperti halnya yang telah disebutkan tadi. Rukun talak yaitu suami, istri, dan sigot talak. Syarat-syaratnya talak yaitu dewasa, jadi harus balik, berakal sehat, dan keadaan sadar dan kehendak diri sendiri. Talak yang tidak sah yaitu talak dalam keadaan mabuk, sedang dalam keadaan marah, dan tidak disengaja, dan keadaan takut terkecil. Demikian tadi itu penjelasan tentang makalah kami yang berjudul talak. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.